S2 bab 25. Bagaimana? Nitip Egi ya, Bunda? Ucap Zire setelah mencium punggung tangan Khalila. Bunda Nina kalau malam gak ada di panti. Dia mempunyai keluarga kecil yang harus diurusi, jadi hanya ada di panti jika siang hari. Bunda Khalila, salah satu pengurus panti, menganggukkan kepala. Dia merangkul Egi yang sudah mandi, sudah wangi dan sudah pakai baju yang bersih dengan jari mengusap lembut pipi Egi. Pasti Egi akan betah di sini kok. Zire berjongkok untuk mensejajarkan tingginya dengan Egi. Tinggal di sini ya. Besok Kak Zire anterin pas sudah waktunya kontrol kaki kamu. Bocah lelaki yang rambutnya masih basah itu mengangguk. Dia berhambur, kedua tangannya melingkar ke leher Zira, memeluk Zire dengan tangis yang mengalir di kedua pipi. Makasih, Kak Zira. Ucapnya diselai sak tangis. Zire membalas pelukan, tersenyum sembari menepuk-nepuk punggung Egi yang bergetar. Jadi anak baik di sini. Belajar yang benar biar pinter dan bikin Kak Zire bangga ya. Dia mengangguk tanpa menjawab. Menit berlalu Zire melepaskan pelukan saat tangis Egi mereda. Dengan begitu lembut jari jemarinya mengusap kedua pipi Egi yang basah. Dia memutar tas ransel, membuka resleting dan mengambil buku. Mencoretkan bolpoin di sana dan menyobek kertas bertuliskan nomor handphone. Ini nomor HP-nya Kak Zira. Kalau kamu butuh sesuatu, nanti hubungi kakak ya. Kata Zira sembari mengulurkan sobekan kertas itu. Egi menerimanya, mendongak menatap Bunda Khalila. Lalu tersenyum dengan menganggukkan kepala ke Zire saat melihat Bunda Khalila mengangguk, memberi izin padanya. Hati-hati, Zi. Pesan Bunda Khalila mengantar kepergian Zira. Membunyikan klakson motor sebelum benar-benar melaju keluar dari halaman panti asuhan. Sudah jam 9 malam, jadi suasana jalanan tidak seramai tadi pas baru pulang dari rumahnya Jesal. Zire melirik ke arah spion ketika merasa ada dua motor yang mengikutinya. Lalu menoleh, memastikan yang dilihat. Yakin jika memang dua motor itu mengikuti, Zire menambah laju. Berpikir untuk melewati jalan raya yang ramai biar aman buat dia juga. Tetapi sang sial karena di jarak yang sudah dekat sana ada ibu-ibu yang tengah menyabrang jalan dengan tangan menggandeng anak kecil. Gak mungkin bisa asal melaju ke sana, jadilah Zire belok, masuk ke jalan kecil menghindari kejaran dua motor itu. Ciit! Sengaja Zire menghentikan motor di tempat yang agak sepi. Menghindari masalah? Itu bukan dia. Lagian dia juga penasaran dengan orang yang mengejar ini. Perasaan, semenjak dia masuk ke Sri Kandi sudah jarang ada anak yang membuntuti seperti sekarang ini. Santai Zire turun dari motor, dia melepaskan helm dan menatap dua lelaki yang turun dari boncengan dengan tangan membawa balok kayu. Ada perlu apa? Tanyanya, sama sekali tak merasa takut. Si lelaki yang pakai jaket kulit warna coklat menoleh, menatap temannya yang masih ada di atas motor. Yang hajar Bang Kadir beneran dia? Tanyanya, tak percaya. Yakin cewek ini? Yang satu memastikan juga. Lelaki yang nangkring di atas motor satunya ikut menatap tak percaya pada temannya yang ngasih informasi. Ya kali, Pan, Bang Kadir sampai patah tulang ngelawan gadis kecil begitu? Cari info yang bener lah. Mendengar nama Kadir disebut Zire jadi menyunggingkan senyum. Jadi ini komplotan si Kadir yang kerjaannya manfaatin anak kecil? Gumam Zire dalam hati. Yang ditanya dan yang ngasih info menggaruk pelipis sambil perhatiin motor Zire. Bang Kadir tadi bilang plat motor itu dan motor warna putih lisping. Bener kok, motornya itu. Yang pakai jaket coklat menuding motor Zire. Motornya siapa, Neng? Zire jadi ikut menatap ke arah motornya. Punya saya. Akunya tanpa perlu bohong. Keempat lelaki itu jadi saling tatap dengan wajah bingung. Beneran kamu yang bikin Bang Kadir sampai patah kaki? Tanya si om-om yang badannya paling kecil. Zire menggeleng santai. Saya nggak kenal sama itu orang. Saya baru pulang dari panti asuhan. Tadi motormu dipinjam orang?
yang tadi ngasih info, melayangkan pertanyaan. Sire mengerjap beberapa kali. Wajahnya dibuat kayak lagi mikir keras. Detik kemudian kepalanya mengangguk ragu. Kesempatan pengen ngasih pelajaran sama orang-orang gak tahu diri model begini, tapi kalau 4 lawan 1, kayaknya sih bakalan masuk tanah. Dan sekarang kepala Sire beneran berputar, nari alasan yang bisa ngasih pelajaran ke mereka berempat. Woi! Tunggu, woi! Teriak Sira ketika di jalan yang sebelah melihat ada 3 motor gede yang melaju. Dan tentu saja dia mengenal siapa yang lewat tadi. Salah satu di antara mereka yang tadi pinjam motor saya, Bang. Aku Sira, menuding ke arah Fellows dan kawan-kawannya yang melambatkan laju karena mendengar panggilan Ziri tadi. Gak nunggu nanti-nanti, si om-om itu langsung melemparkan balok kayu yang dibawa ke arah motor Fellows dan yang lain. Woi, bangsat! Umpat Badai yang motornya hampir terkena lemparan itu. Mau tak mau, mereka bertiga jadi meminggirkan motor dan turun menghampiri keempat lelaki yang menyerangnya. Gak bisa dihindari, mereka langsung adu jotos tanpa perlu bicara apa masalahnya. Siri berlari, tentu saja membantu Bumi yang melawan 2 orang. Gelut kayak gini yang tadi muncul di pikirannya. Hanya saja kalau gelut sendiri ngelawan 4 orang kayak kurang asik. CKK, kebetulan banget kan, Fellows dan teman-temannya muncul. Mata Zira melotot dengan kaki yang menginjak bagian dada si Om yang tadi pembawa informasi. Balok kayu yang tadi jadi senjata mereka berempat sudah pindah ke tangan Zira. Dengan galak Zira mengarahkan balok kayu itu ke leher si Omnya. Berhenti, woi! Teriaknya melengking. Semua berhenti, termasuk Bumi yang hampir diinjak musuh itu jadi terselamatkan. Zire makin menekan kayu yang digenggam itu ke leher si lelaki. Gue yang bikin si Kadir itu patah tulang. Akunya tanpa perlu menutupi lagi. Dan gue juga yang ambil Egi dari tempat lut-lut kalian. Sampai gue lihat muka-muka kalian muncul buat manfaatin anak kecil di jalanan lagi, gue pastiin teman-teman gue ini bakalan habisin kalian semua. Si om-om semua membulatkan mata. Kayak nggak nyangka kalau emang beneran Zire yang membuat temannya jadi patah tulang. Perbandingan besar tubuhnya nggak seimbang banget. Dia! Zira menuding Fellows. Dia ketua geng gue. Namanya Fellows. Kalau sampai gue lihat ada bocah kecil kalian aniaya lagi, kalian bakalan berhadapan sama Fellows. Lah anjir. Keluh Fellows dengan kedua tangan yang menekuk di pinggang. Mulutnya sudah terbuka ingin protes, tapi memilih diam saat Zire melemparkan potongan kayu ke sembarang arah. Pergi kalian! Usir Zire dengan wajah yang terlihat lelah. Dengan muka terhina keempat om-om itu pergi dengan raungan motor keras yang menunjukkan kekesalan. Zire membuang angin cukup kasar melihat 2 motor itu telah menjauh. Dia nabok lengan Badai cukup kencang. Thanks bantuannya. Ucap Zire sambil jalan menuju ke motornya. Bumi menuding dengan nafas ngos-ngosannya. Asyu, asli! Umpatnya kesal. Kita habis ngapain sih, anjir? Badai menendang angin. Fellows meninju bayangan tubuh Zira yang menaiki motor di jalan yang agak jauh sana. Agah! Cewek gila! Teriaknya. Bisa-bisanya tenaga kita dimanfaatin. Bumi masih ngomel. Karena di antara mereka, Bumi yang paling dendam ke Zira. Tadi kita ngapain pakai berhenti sih? Kesal Badai, mulai menaiki motornya. Lo yang berhenti duluan, kan? Fellows menimpali dan mulai memutar kunci motor. Ya gue dilempar kayu. Siapa yang gak emosi? Cuk! Badai membelah diri. Dalah, capek. Pengen pulang bobok. Bumi memutar gas dan melajukan motor pelan. Badai dan Fellows menyusul di belakang dengan laju pelan. Tadi sehabis nganter obat papanya pulang,
Velos langsung pergi lagi karena ada tanding futsal sama anak kelas 11 IPA. Ini mereka baru balik dari futsal dan malah disuruh gelut sama Zira. Capeknya beneran double. Pagi di sekolah. Sengaja Zira tak langsung masuk. Dia masih nangkring di atas motor menunggu kedatangan Xavier. Begitu mobil putih Xavier kelihatan, ada sepercik kelegaan di dalam hati sana. Dia langsung berlari nyamperin kekasihnya. Xavier mengusap puncak kepala Zira saat baru saja menutup pintu mobil. Nungguin? Zira menganggukkan kepala tanpa malu. Tangannya menggenggam tangan Xavier dan mengajaknya jalan barengan memasuki koridor gedung sekolah. Aku semalam video call, lo. Cerita Zira, dia mendongak untuk bisa menatap wajah Xavier. Tapi nggak kamu angkat. Tadi pagi juga chatku nggak kamu bales. Dia mengerucutkan bibir. Xavier tertawa kecil, tangannya balas menggenggam tangan Zira lebih kenceng. Aku semalam udah tidur. Tadi pagi nggak sempat bukaan phone. Malahan phone ketinggalan di rumah. Kamu udah nggak sesak lagi kan, Sa? Tanya Zira dengan perhatian. Xavier menggelengkan kepala. OTW sembuh total. Jawabnya dengan senyum lebar. Detik kemudian kedua mata Xavier menyipit. Ikut masuk saat sampai di kelas Zira, langsung ambil duduk di kursi yang biasa diduduki Jesal. Dia menarik tangan Zira dan menyibakkan rambut poni yang menutupi kening Zira. Jelas banget luka membiru di kening itu. Kapan berantemnya? Tanya Xavier dengan helaan nafas jengah. Ziri kembali merapikan poni untuk menutupi lukanya. Udah nggak apa-apa ini. Besok juga sembuh. Lalu tersenyum nyengir untuk menunjukkan jika dia baik-baik saja. Semalam sehabis belajar kelompok bukannya langsung pulang, kan? Xavier memastikan, karena pas ditanya melalui chat, Zira jawabnya begitu. Zira mengangguk tanpa ragu. Kamu nanti mulai ikut tryout? Dia mencari topik pembicaraan yang lain. Xavier menganggukkan kepala. Dia kembali meraih tangan Ziri dan menggenggamnya. Zi, besok kalau aku udah nggak di sini, kurangi keluar malam ya. Jangan sering keluyuran. Aku nggak mau kamu terluka kayak gini. Zira jadi tak kedip menatap wajah Xavier. Emang kamu mau pergi kemana? Xavier tersenyum tipis, lalu menggelengkan kepala. Bentar lagi kan aku lulus. Aku lanjut kuliah. Dan pasti nggak akan satu sekolahan lagi sama kamu, kan? Zira jadi tersenyum dan meninju lengan tangan Xavier. Kirain kamu bakalan ninggalin aku ke beda negara. Xavier menyangga kepala dan menikmati wajah cantik Zira yang tersenyum. Kayak nggak tega kalau ninggalin, tapi dia juga nggak mungkin kalau harus ngecewain bundanya. Apalagi membiarkan bundanya tinggal di Singapura hanya bersama sang ayah. Bukannya nggak percaya, tapi dia terlalu lama tak memiliki rasa percaya pada ayahnya. Jadilah kekhawatiran itu ada. Sa? Panggil Zire kemudian. Udah minta izin ke ayahmu soal pertunangan kita? Tanyanya, pelan-pelan. Xavier mengulum bibir dengan wajah yang diam, kelihatan kalau. Pasti ayahmu nggak setuju ya? Tebak Ziri saat melihat ekspresi wajah Xavier. Xavier mengusap wajah Zire dengan senyum tipis. Bibirnya sudah terbuka, tapi bingung mau ngomong gimana. Hanya meneguk ludah sampai jangkunya naik turun. Di meja belakang, Mika dan Vivian memilih menunduk tak melihat kemesraan Xavier ke Zira. Keduanya menjatuhkan kepala di meja untuk menghindari keirian karena sepasang kekasih yang duduk di meja depannya. Aku ke kelas ya. Pamit Xavier setelah beberapa detik berlalu. Kayak belum rela kalau Xavier pergi karena masih mau ngobrol banyak. Tapi Zira hanya bisa menatap tubuh jangkung itu melangkah pergi keluar dari kelasnya. Entah, tapi dia merasa ada yang berbeda dari Xavier. Bukannya nggak mau cerita jujur ke Zira, tapi Xavier sedang menata kata yang pas. Sedang berpikir
berpikir jalan dan langkah apa yang sebaiknya diambil tanpa mengecewakan dan membuat semua pihak merasa sakit hati atau menerima keputusannya dengan paksaan. Teng, teng, teng. Bel tanda istirahat pertama telah berbunyi. Bu Fatma yang mengisi di jam ketiga melangkah keluar dengan tangan menenteng buku. Jesal menoleh ke belakang, menatap Mika yang beranjak dari duduknya. Mau ke kantin, Kak? Tanya Jesal. Enggak, gue mau ke UKS. Kamu sakit? Tanya Jesal, terlihat terkejut. Mika mengusap perut. Haid pertama, nyeri perut. Dia menepuk bahu Jesal dan melangkah keluar kelas. Jesal jadi memerhatikan Zira yang sejak pagi tadi lebih banyak diam. Zi, kamu kenapa? Sakit? Zira menggeleng lemah. Nggak tahu, tapi pertemuannya dengan Xavier tadi pagi bikin kepikiran dan nggak semangat mau melakukan apapun. Sal, temenin ke kelas sebelah, yuk. Ajak Vivian. Gue mau ambil buku tugas bahasa Inggris. Dipinjem sama Ayla. Oh iya, sekalian aku mau balikin jaket. Jesal mengambil paper bag dari laci mejanya. Vivian menyipit melihat yang Jesal tenteng. Jaketnya siapa? Tanyanya sambil jalan. Jaketnya Fellows. Jawab Jesal tanpa ragu. Bukan pamer lo, tapi memang kenyataannya ini jaket milik Fellows. Kedua mata Vivian melotot dengan tangan yang menutup mulut. Dia jadi heboh sendiri. Vi, kemarin baju seragamku kotor karena kena cipratan air dari motornya Fellows. Makanya dia pinjemi jaket ke aku. Jelas Jesal, nggak mau kalau temannya salah sangka. Vivian tetap menahan tawa sembari menggoda Jesal. Cekaka, awal kan emang gitu, Sal. Entar lama-lama jadian. Hihihi. Jesal mencubit lengan Vivian. Enggak ya? Karena Vivian nyamperin Ayla, tetangga rumahnya, Jesal melangkah ke arah meja yang diduduki Fellows di pojok belakang deretan paling ujung. Dia meletakkan paper bag-nya tepat di depan meja Fellows. Melihat itu, Fellows yang anteng usap-usap handphone jadi mengangkat kepala. Kedua matanya jadi bertemu dengan kedua mata Jesal yang tentu menatap padanya. Balikin jaket. Makasih ya. Ucap Jesal. Fellows meletakkan handphone di atas meja, meraih paper bag dan melirik isinya. Kedua mata Jesal awas melihat layar handphone Fellows yang memperlihatkan gambarnya Zira lagi nangkring di atas motor. Bukan wallpaper, tapi terlihat lagi scroll akun IG Zira. Jadi bener, Fellows suka sama Zira. Batinnya dalam hati. Ada yang mau lo omongin lagi? Tanya Fellows karena Jesal masih berdiri di samping mejanya. Jesal menggelengkan kepala. Dia balik badan dan melangkah nyamperin Vivian yang masih ngobrol sama Ayla. S2 bab 26, Dunia Halu. Bu Indah melangkah masuk ke kelas karena jam kelima ini ada presentasi untuk tugas kelompok yang sudah dia berikan beberapa minggu yang lalu. Bu Indah menatap ke semua anak-anak kelas 11 IPS 2 yang tak ada absen. S2 bab 26, Dunia Halu. Bu Indah melangkah masuk ke kelas karena jam kelima ini ada presentasi untuk tugas kelompok yang sudah dia berikan beberapa minggu yang lalu. Bu Indah menatap ke semua anak-anak kelas 11 IPS 2 yang tak ada absen. Kursi penuh menunjukkan kalau semua masuk kelas. Presentasi dari kelompok 1. Ayo, siapa yang maju? Suruhnya, menatap ke meja Raina yang sudah duduk melingkar bersama dengan teman-temannya. Raina atau biasa dipanggil Rain beranjak dari duduk. Dengan membawa bukunya dia berdiri di depan kelas dan mulai untuk presentasi pembuatan proposal. Mungkin sekitar 20 menit Rain kembali duduk dengan sentaan nafas penuh kelegaan. Kelompok 2, ayo lanjut. Interupsi Bu Indah setelah usai tepuk tangan untuk Rain. Zira melemparkan buku ke meja depan Vivian. Maju sono! Suruhnya seenak jidat. Kedua mata Vivian melotot mendengar perintah dari ketua kelompoknya ini.
Dia melemparkan buku itu ke petir. Enak aja. Yang nulis gue, yang suruh maju gue tapi nilainya buat semuanya. Dipikir gue tepung sajiki apa? Dia ngedumel dengan bibir mengerucut. Anjir, apaan? Petir melemparkan buku itu ke Ombak yang duduk di sebelah Mika. Ombak yang emang duduk di samping kanan Zire mengingsut duduk dengan memegang buku tulis berisi tulisan tangan Vivian. Kepok! Panggilnya memukulkan buku tulis itu ke lengan Zira yang dilipat di depan dada. Dari awal ngerjain tugas kan emang perjanjiannya Kepoknya yang maju buat presentasi. Jangan ngelempar belek ke yang lain deh. Dia meletakkan buku itu ke dada Zira. Maju! Jesal menganggukkan kepala dengan bibir membulat. Jadi Kepok itu ketua kelompok? Hihihi, baru tahu aku. Gumamnya sendirian. Petir yang memang sengaja ngambil duduk di sebelah Jesal jadi tersenyum menatap tawa kecil Jesal yang terlihat begitu menarik di matanya. Bajingan! Umpatnya lirih saat sebuah buku mendarat mulus di kepalanya. Dia mengarahkan tinjuannya ke Zira yang melangkah menuju ke depan kelas dengan wajah gregetan. Bu Indah dan semuanya menatap ke depan kelas, fokus sama Zira yang sudah berdiri dengan santainya. Ayo, mulai! Suruh Bu Indah. Ziri membuang nafas berat melalui mulut lebih dulu. Bukannya grogi atau tak percaya diri berdiri di sini, tapi keadaan hatinya lagi nggak baik dan itu yang bikin dia males. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan pembuatan proposal kita. Proposal kita ini tentang pembuatan villa di area Gua Opaveg. Zira mengambil spidol dan menuliskan nama goa yang dimaksud itu di papan tulis. Penuturan Zira membuat seisi kelas diam mendengarkan penjelasannya sambil mikir nama goa yang tentu saja baru muncul di pendengaran mereka semua, termasuk Bu Indah. Jadi goa ini ada tak jauh dari pegunungan asli yang airnya sering diambil untuk dikemas dan dijual. Di sana nanti rencananya akan dibangun beberapa villa dengan kamar yang luas dan fasilitas yang pastinya lengkap. Lalu penjelasan Ziri tentang bangunan villa yang direncanakan itu berlanjut begitu lancar karena memang ide ini Ziri yang bikin. Bu Indah menggaruk pelipis dengan wajah mikir keras. Dari kalian ada yang mau ditanyakan ke Zira? Salah seorang lelaki dari kelompok 3 mengangkat telunjuk. Dan semua jadi menatap ke arahnya untuk menunggu pertanyaan. Ya, Wildan. Seru Bu Indah, mempersilakan. Gua Opaveg ini ada di daerah mana ya? Tanya Wildan yang udah mikir sejak awal Zira menuliskan nama gua di papan tulis tadi. Santai Zira menggelengkan kepala. Itu ada di daerah Halu. Adanya di kepalaku. Akunya tanpa ragu. Gak hanya Wildan yang memekik dengan bibir yang menahan tawa. Dan beberapa anak lain langsung menyemburkan tawa. Apa yang salah? Emang gak boleh ya? Zire menatap Bu Indah, meminta penjelasan karena dia ditertawakan. Bu Indah menghela nafas panjang. Setidaknya kamu bisa membuat yang nyata, Zira. Bukan yang ada di dunia halu. Loh, tugas dari ibu kan hanya menyuruh membuat proposal pembuatan tempat wisata. Gak ada larangan membuat tempat wisata di dunia halu. Lagian kalau mau bikin villa di daerah Monas udah gak muat. Atau bikin villa di daerah pantai juga udah biasa. Bukannya yang terpenting proposalnya, kan? Ini juga penting untuk latihan kalian loh. Siapa tahu besok di pekerjaan kalian akan memerlukan buat proposal begini, kan? Tutur Bu Indah. Zire tersenyum tipis. Jadi proposal saya gagal karena ada di dunia halu? Bu Indah diam, terlihat sedang berpikir. Lain kali kalau ibu ngasih tugas, dikasih note. Biar yang ngerjain tugas nggak salah. Zire ngedumel sendiri. Di meja sana Ombak berdiri. Kita nggak salah lu, Bu. Kita ngerjain tugas dengan benar. Tugasnya itu bikin proposal untuk pembangunan tempat wisata. Soal tempat atau wisatanya kan, nggak ada syarat. Mika mengimbuhi. Ya tapi kan, nggak di dunia halu juga. Ryan menimpali.
Misalnya bikin kolam renang di taman kota kayak punya kelompok kalian tadi? Vivian membalas. Lalu mencibirkan bibir. Bikin yang nggak terduga lah. Namanya tantangan kok. Misal pun itu halu, yang namanya gua bisa direkayasa. Zaman sekarang kan, canggih. Manusia itu pinter-pinter. Bikin geger sedunia dalam waktu semenit aja pinter. Masa bikin gua palsu aja nggak bisa? Di depan kelas sana Zira tersenyum melihat teman kelompoknya membela ide yang dia buat. Padahal selama mengerjakan tugas, mereka semua terlihat tak menyukainya. Cek kakak, ternyata so sweet semua. Yang terpenting kan, proposalnya berhasil, Bu. Ucap Zira dengan senyum manis. Dia menyerahkan buku ke Bu Indah dan melangkah kembali ke mejanya dengan keadaan hati yang lebih baik. Cek kakak, tahu gitu kan kemarin bikin proposal pembuatan jembatan gantung dari Gunung Merapi ke Gunung Slamet? Celetuk Wildan di mejanya sana. Zira hanya terkekeh dan menepuk bahu Vivian cukup kencang. Lalu duduk di kursinya sambil merangkul ombak tanpa canggung. Ombak yang udah biasa jomblo, jadi terkesiap dan langsung menarik diri menjauh dari Zira. Kenapa lo? Jantung pindah di dengkul? Ledek petir dengan kekehan. Ombak membuang nafas kasar dengan dua tangan yang menekuk di pinggang. Dia menepuk bahu Vivian. Tukeran kursi? Gaya! Tolak Vivian yang tak mau duduk di sebelah Zira. Zira melirik dengan sudut bibir yang terangkat ke atas. Udah om aja jual mahal. Ledeknya. Kedua mata ombak melotot. Dia duduk di kursinya karena ditegur sama Bu Indah. Langsung menuding Zira dengan wajah kesal. Bacot emang ya? Ya nama lo ombak? Gue panggilnya apa kalau nggak om? Lo mau gue panggil mbak? Kalimat Zira yang membuat ombak menghela nafas frustasi. Dia menjatuhkan kepala dengan pasrah ke meja. Emak gue kenapa ngasih nama ombak sih? Kenapa bukan gulungan air aja? Gumamnya, kesal karena diledekin. PVTT. Mika memilih menyembunyikan wajah ke tepi meja untuk tak kebablasan ketawa. Sementara petir sudah membekap mulut dengan wajah merah karena menahan tawa yang terasa ingin meledak. Teng! 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 Bel tanda waktu istirahat kedua telah berbunyi. Bu Indah keluar dari kelas belum lama dan beberapa anak berhambur keluar untuk keperluan mereka. Kebanyakan sih pada ke kantin karena mau isi perut. Yuk, kantin! Ajak Jesal. Siri menganggukkan kepala, karena dia emang kerasa lapar. Dia pun beranjak, menyusul langkah Mika, Vivian dan Jesal yang juga akan ke kantin. Melangkah santai keluar kelas, lalu melewati kelas 11 IPS 1. Tepat pas Jiri lewat, si Badai dan kawan-kawannya keluar. Tuk! Dengan penuh gregetannya Bumi sengaja memukul kepala Zira dengan kepalan tangannya. Gak kenceng mukulnya, cuma menyalurkan rasa gregetannya sama si Zira aja. Dendam sih sebenarnya, tapi dia tuh masih mikir panjang kalau mau balas dendam. Masalahnya si Zira ini cewek. Mana badannya kecil dan dandannya kelihatan feminim gini. Refleks Zira jadi menoleh dengan kedua mata yang melotot. Saat melihat wajah Bumi, Badai, Fellows dan Manuel yang ada di belakangnya, dia jadi nyengir. Senyum sok manis dan sok cantik dengan tangan yang melambai sebagai sapaan. Kita kan geng? Ngomongnya tanpa beban dan balik badan. Berlari kecil mengejar langkah teman-temannya yang lebih dulu. Badai menuding tubuh kecil itu. Geng katanya? Cuy! Ngimpi! Bumi meludah ke samping, ke selokan depan kelas. Badai jadi terkekeh dan memukul dada Fellows. Lo ketua geng? Tanyanya dengan tatapan meledek. Fellows menghela nafas jengah. Asu lo! Dia melirik ke depan sana dengan tatapan tak suka. Tepat di lorong antara gedung kelas 11 bahasa dan 11 IPS sana, Sengfir mencekal lengan tangan Ziri dan menarik gadis mungil itu mengikuti langkahnya. Dua anak manusia itu masuk ke kelas 12 IPA 1,
Kelas Xavier. Velos mengalihkan tatapan dan melanjutkan langkah dengan wajah jutek. Gak menanggapi candaan teman-temannya, tapi tetap stay cool menuju kantin. Dan di sini, di meja tempat Xavier duduk, Zira juga duduk anteng mengamati kekasihnya yang mengungkung kedua kaki. Tatapan keduanya saling bertemu dengan wajah yang sama-sama tertekuk. "Ngambak?" tanya Xavier dengan masih memerhatikan wajah Zira. Ziri membuang muka dengan kedua tangan yang terlipat di bawah dada. "Pakai nanya." Jawabnya lirih dan memilih menjatuhkan punggung ke dinding tembok belakangnya. Xavier mengambil tas yang ada di laci. Mengeluarkan kotak makan yang dia bawa. Semenjak dia sakit, dia jarang jajan di kantin. Bunda melarang demi kesehatannya. "Aku jelasin sambil makan ya," bujuk Xavier, mulai memegang sendok. Ziri memerhatikan wajah tampan yang sudah dia kagumi sejak lama itu dengan seksama. Rasanya gregetan banget sama muka ganteng Xavier. Dia tuh gemes, kayak gemesnya kalau sama Nathan atau Mikkel. "Cup." Xavier menoleh cepat saat sebuah benda kenyal mendarat di pipi. Dan si pelaku tetap stay cool membuang muka menghindari tatapan Xavier. Xavier jadi menatap ke sekitar. Yakin banget kalau ada temannya yang melihat Ziri nyium dirinya tadi. "Zi?" panggilnya lemah. "Sa, ayahmu beneran gak setuju kalau kita tunangan?" tanya Zira, langsung ke inti yang bikin dia jadi galau. Xavier menjatuhkan sendok dan membalas menatap Zira. Zira langsung mengambil sendok yang sudah ada nasi serta lauk di atasnya. Memasukkan makanan itu ke mulut sendiri dan kembali menatap Xavier. "Maaf, Zi," ucap Xavier kemudian. Zira menghentikan kunyahannya. Dia tak kedip menunggu kata lanjutan yang akan Xavier katakan. "Benar kata Bunda, jalan masih panjang. Dan kamu gak seharusnya terikat sama aku. Kesannya aku terlalu egois mementingkan kehendakku yang sakit-sakitan." "Sah," pekik Zira. "Lulus SMA aku mau lanjutin kuliah ke Singapura, Zi." Lanjutnya, menjelaskan semuanya. Zire menatap ke lain arah, kembali mengunyah makanan yang udah di mulut. Lalu menelannya dengan begitu susah. "Kita bakalan berjauhan dan kita nggak tahu bakalan kayak gimana jalan di depan nanti." Xavier meraih tangan Zira, membawanya dalam genggaman. Kamu mau ninggalin aku?" Kata yang akan kembali Xavier ucapkan menguar. "Kita ketemu lagi belum lama, Sa, dan kamu udah mau pergi lagi?" Lanjut Zira, terlihat kecewa. Bibir Xavier yang sudah terbuka terlihat kebingungan untuk kembali berbicara. Ziri menarik tangan yang ada di genggaman Xavier. Dia menatap ke lain arah dengan pikiran yang tak tenang. "Gak bisa. Kalau kamu tetap di sini aja." Pertanyaan yang lebih tepatnya adalah sebuah permintaan. "Zi!" seru Xavier dengan wajah kebingungan. Zire beranjak berdiri, membiarkan Xavier mendongak menatap wajahnya. "Apa aku terlihat keterlaluan kalau nyuruh kamu tetap stay di Indonesia demi aku?" tanyanya, serius. Xavier memegangi pergelangan tangan Zira dengan wajah bingungnya. Ini masalah bundanya, wanita yang menemaninya sejak bayi. Wanita yang dia lihat seperti apa perjuangannya selama ini. Tapi juga tentang Zira yang memang dia sukai sejak kecil. Lalu, tak mengatakan apa-apa lagi, Zira melangkah pergi, keluar dari kelas Xavier dengan wajah kecewa. S2 bab 27, Badut. Mendengar penjelasan Xavier tadi cukup membuat Zira merasa amat sangat emosi. Dia mengangkat lengan tangan, menatap jam yang melingkar di sana. Waktu istirahat masih cukup lama dan dia nggak mau kalau berdiam di kelas apalagi anteng nangis-nangis kayak cewek-cewek pada umumnya yang lagi patah hati. CKK, itu bukan dirinya. Keluar dari gedung sekolahan dan masuk ke warung makan yang ada di luar sekolah. Beberapa anak yang ada di dalam warung langsung menatap ke Zira dengan tatapan terkejut.
Ditambah Zire yang termasuk murid baru dan berasal dari sekolahan musuh.